Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga anakku hari ini dalam keadaan sehat walafiat, beserta keluarga besarnya semua. Anakku, hari ini kita akan belajar otomatisasi tata kelola keuangan dan akan membahas topik tentang proses penerimaan dan pengeluaran uang. Baik anakku, kita mulai penjelasannya. Kita masuk ke transaksi keuangan terlebih dahulu. Definisi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan pada umumnya meliputi penerimaan uang tunai dan barang dari pemilik sebagai setoran modal. Transaksi yang kedua, pembelian perlengkapan dan peralatan secara tunai atau kredit. Yang ketiga, pembayaran utang kepada kreditur dan lain-lain. Anakku, perlu diketahui bahwa transaksi keuangan itu sendiri kegiatan atau terjadinya pertukaran uang dengan barang, di mana pertukaran uang dengan barang itu akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dipengaruhi itu adalah misalnya bertambahnya modal atau keuangan, atau bisa jadi berkurangnya peralatan jika terjadi penjualan ataupun pembelian. Selanjutnya anakku, jenis transaksi. Ada beberapa jenis transaksi. Yang pertama adalah jenis transaksi menurut sumbernya, terdiri atas transaksi modal, yaitu transaksi yang mempunyai hubungan dengan pemilik perusahaan. Misalnya penyetoran uang atau barang sebagai modal oleh pemilik perusahaan. Anakku, perlu diketahui bahwa transaksi modal itu adalah pemilik perusahaan itu menyetorkan modalnya. Modal itu bisa berupa uang tunai, bisa berupa barang itu bisa berupa peralatan maupun perlengkapan yang digunakan selama proses usaha. Jadi pemilik perusahaan khusus menyetorkan uang tunainya atau barangnya sebagai modal yang bisa digunakan pada saat berusaha atau berwirausaha. Yang kedua atau poin B, transaksi usaha. Transaksi merupakan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau operasi perusahaan. Misalnya, pembayaran gaji karyawan dan pendapatan berupa hasil usaha. Nah, khusus untuk pendapatan anakku, ini bisa berarti bahwa ada terjadinya transaksi keuangan yang berupa penjualan barang maupun penjualan jasa. Selanjutnya, jenis transaksi menurut pihak yang melakukannya. Yang pertama ada namanya bukti transaksi intern. Bukti intern itu adalah yang terjadi di dalam perusahaan atau transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam usaha itu sendiri tanpa melibatkan pihak dari luar. Bukti transaksi intern adalah bukti pencatatan perubahan posisi keuangan yang terjadi dalam kegiatan internal perusahaan itu sendiri, biasanya berupa memo dari pimpinan atau orang yang ditunjuk. Selanjutnya, bukti transaksi ekstern. Bukti ekstern atau eksternal yaitu terjadinya transaksi yang melibatkan orang atau pihak dari luar perusahaan, yaitu bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dengan pihak luar perusahaan, seperti penjualan, pembelian,
pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Bukti ekstern ini antara lain dapat berupa faktur, kwitansi, nota kredit, nota debit, cek, bilet giro, rekening koran, dan bukti setoran bank yang kemudian akan Ibu Lina jelaskan selanjutnya. Baik, kita masuk ke transaksi ekstern atau transaksi eksternal anakku. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa transaksi eksternal itu adalah transaksi keuangan yang melibatkan pihak luar perusahaan, misalnya penjualan dan pembelian. Nah, transaksi eksternal ini yang melibatkan pihak dari luar perusahaan, tentu saja ada bukti-bukti transaksi yang harus diterima oleh perusahaan untuk arsip ataupun dipegang oleh pihak perusahaan jika mana nanti sewaktu-waktu bisa digunakan. Yang pertama ada namanya faktur atau invoice anakku. Faktur adalah perhitungan penjualan barang dan bukti penyerahan barang dagangan yang diperjualbelikan. Dibuat oleh pihak penjual, disampaikan kepada pihak pembeli bersamaan dengan barang yang dibelinya. Jadi anakku, faktur ini si penjual yang membuat. Jadi dibuat oleh penjual, kemudian diberikan kepada si pembeli penyerahan faktur ini bersamaan dengan barang yang dibelinya. Jika anakku perhatikan, ini adalah contoh faktur. Faktur ya, anakku bisa lihat di sini. Faktur itu terdiri atas tanggal, ada tanggal anakku, kemudian kepada, ada kepada siapa ini adalah pembelinya, kemudian alamat pembeli. Oke. Faktur nomor berapa? Ini adalah faktur yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau pihak penjual. Ini dituliskan faktur nomor berapa anakku. Jika dia faktur nomor 2 berarti penjualan nomor 2 bagi si perusahaan tersebut. Kemudian ada nomor, kemudian banyaknya barang, nama barang, harga satuan, dan jumlah. Kemudian ada terbilang, di bawah ini ada jumlah anakku. Di sini ada jumlah angka. Kemudian terbilang, di bagian terbilang ini dibuatkan hurufnya sesuai dengan jumlah angka yang ada pada kolom jumlah. Nah, hormat kami ini bertanda tangan si penjual atau si pemilik perusahaan, si penjual ya. Oke. Baik. Sekarang selanjutnya masih bukti transaksi eksternal. Yang kedua adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran uang yang dibuat oleh pihak penerima uang. Umumnya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama diberikan kepada pihak pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal, sus atau bonggol, kwitansi, untuk sementara bisa dijadikan bukti pencatatan penerimaan uang. Jadi anakku, jika kita perhatikan, ini adalah contoh kwitansi. Ini bisa terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian yang pertama biasanya terletak di sisi sebelah kiri, sebelah sini. Bagian yang ini adalah bagian yang disimpan oleh pihak si penerima uang atau si penjual. Yang bagian ini yang bagian sebelah sini ini adalah bagian yang pertama yang diberikan kepada si
pemberi uang atau si pembeli. Ini sudah terima dari, kemudian banyaknya uang, ini ditulis dalam huruf untuk pembayaran apa. Dijelaskan di sini untuk pembayaran apa. Kemudian bisa dituliskan detailnya anakku, detail dari pembayaran atau jenis transaksi. Kemudian terbilang, ini terbilang dituliskan dalam angka sesuai dengan yang tertulis pada banyaknya uang dalam bentuk huruf. Begitu anakku. Terus biasanya kwitansi anakku itu terbagi atas 2 bagian, ada sobekannya di sebelah sini atau di sebelah sini. Sobekan di sebelah sini, ini anakku ya, ini biasanya disimpan oleh si penerima uang atau si penjual. Disimpan di mana di bagian sebelah sini itu tercatat jumlah uang dan transaksi apa yang digunakan. Oke. Baik, kemudian ada di sini tanda tangan penerima, bisa nama dan tanda tangan. Baik. Selanjutnya, bukti transaksi eksternal lainnya adalah nota kontan. Nota kontan dipergunakan sebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara tunai. Jadi pembayaran secara tunai anakku ya, nota kontan. Kita lihat sini contohnya. Jadi ada nama toko. Kita lihat. Ada nama toko. Kemudian ada nomor. Ini nomor nota anakku ya. Ini nomor di sini adalah angka misalnya 1 atau 2 transaksi. Kemudian ada nama barang, banyaknya barang, harga satuan berjumlah dari berapa kali harga satuan. Kemudian total jumlah. Selanjutnya bagian penjualan bertanda tangan di bawahnya. Oke. Selanjutnya transaksi eksternal lainnya ada namanya nota kredit. Adalah perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim oleh suatu perusahaan atau penjual kepada langganannya, pembeli, bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu akibat penerimaan kembali barang yang telah dijual karena cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi nota kredit ini anakku dibuat jika ada barang yang dibeli oleh pelanggan kita, namun terjadi masalah seperti cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, nota kredit ini contohnya seperti ini. Ada tanggal, kemudian ini nama toko penjualnya, ini toko pembeli, kemudian nota kredit. Isi dari nota kredit itu apa? Diterima kembali 2 buah papan tulis whiteboard karena rusak seharga 36.000 dan rekening telah dikredit. Ini namanya nota kredit. Nota yang terjadi karena pembelian barang. Oke. Terjadi karena pengembalian barang disebabkan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Baik, selanjutnya ada namanya nota debit. Nota debit adalah pembayaran, adalah perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim oleh suatu perusahaan pembeli kepada langganannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu karena barang yang dibelinya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ada perbedaan anakku ya. Kalau tadi nota kredit itu dikirim oleh penjual kepada pembeli karena barang rusak, dikirim oleh pembeli.
kepada penjual, dikembalikan, maksudnya anakku, dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nota debit dikirim oleh pembeli kepada penjual bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu karena barang yang dibelinya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kita lihat. Dikirim kembali. Jadi yang membuat nota debit ini adalah pembeli, anakku ya. Tadi nota kredit itu dibuat oleh si penjual. Nota kredit itu dibuat oleh si penjual, sedangkan nota kredit ini dibuat oleh si pembeli. Oke. Jadi anakku, pada saat ada terjadinya cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, maka si pembeli ini akan mengembalikan barangnya yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, pada saat dikembalikan, maka si penjual akan membuat nota kredit dan si pembeli akan membuat nota debit. Jadi masing-masing kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu mereka membuat nota. Hanya saja si penjual yang dikembalikan barangnya ini membuat nota kredit, sedangkan si pembeli yang mengembalikan barang ini membuat nota debit. Begitu anakku ya. Nah, next, masih bukti transaksi anakku. Ini adalah cek, surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam lembaran cek. Surat perintah ini ditandatangani oleh seseorang yang menjadi nasabah suatu bank dan mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Baik, mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh cek anakku. Di sini ada nomor. Di sini ada nomor cek. Ini nomor cek keberapa yang keluar. Kemudian ada nama banknya, nama bank si pemilik, nama bank tempat si pemilik cek ini menabung. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada ini Anisantika atau orang yang menerima cek. Jumlah uangnya ini dituliskan dalam bentuk huruf, kemudian ini dalam bentuk angkanya. Kemudian yang memiliki cek atau yang memberikan cek ini atas nama Badu Saputra ini harus ditempelkan materai 10.000, dan si pemilik cek atas nama Badu Saputra ini harus bertanda tangan di sini anakku. Nah, itu contoh cek. Baik, selanjutnya masih transaksi eksternal, ada namanya biliet giro. Surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Jadi ada perbedaan antara cek dengan biliet giro anakku ya. Kalau cek tadi itu perintah untuk mencairkan uang tunai atau terhadap orang yang disebutkan dalam cek tersebut. Nah, kalau biliet giro ini tidak dicairkan dalam bentuk uang tunai, tapi dipindahkan ke rekening lain. Dipindahkan ke rekening lain di mana tertera di dalam contoh ini. Ini ada contoh. Kita lihat. Diterima pada tanggal, coba lihat, ada diterima pada tanggal, kemudian sejumlah uang 25 ditulis dalam bentuk huruf. Karena nomor ini bertanda tangan si pemilik. Nah, seperti itu anakku. Baik.
Selanjutnya masih transaksi eksternal. Ini ada rekening koran, adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Rekening koran ini dari segi akuntansi digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi rekening koran ini pada umumnya ini sama dengan buku tabungannya anakku. Jika anakku memiliki buku tabungan pada suatu bank, ada buku yang diberikan dari pihak bank, itu namanya rekening koran. Terdiri atas identitas, jadi ada identitas di bagian atas, kemudian di bawah ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi. Oke. Selanjutnya bukti setoran bank. Dalam setiap setoran ke bank, kita harus mengisi slip setoran yang formatnya sudah disediakan oleh bank. Setiap bank mempunyai slip setoran masing-masing, tetapi inti dari slip setoran tersebut adalah sama. Ini bukti setoran anakku. Jika anakku pernah menyetorkan uang tunai ke bank, ini biasanya diberikan oleh pihak bank, bukti setoran. Jadi menuliskan nomor rekening, kemudian ada nama, kemudian jumlah yang disetorkan, ada jumlah yang disetorkan anakku ya, ini ada jumlah yang disetorkan, kemudian bertanda tangan yang menyetorkan di sini, ini adalah tanda tangan yang menyetorkan, itu anakku. Baik, selanjutnya bukti memo adalah bukti transaksi internal seperti memo dari pejabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatannya. Anakku, bukti memo ini sebenarnya bukan transaksi eksternal ya, tapi transaksi internal. Memo ini diberikan dari pejabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Nah, mari kita lihat. Ini bukti memorial kepada bagian akuntansi untuk urusan akuntansi. Coba kita lihat anakku ya. Mari kita lihat. Dari ini yang mengeluarkan memo. Kemudian untuk ditujukan kepada siapa? Subjek atau tujuan dari pembayarannya adalah untuk pembayaran jurnal penyesuaian. Nih, isi memo. Gaji karyawan 5 juta rupiah akan dibayar tanggal 3 September. Di sini ada debitnya. Anakku, debit dan kredit disetujui, dilakukan, dan dibayarkan oleh siapa. Baik. Oke. Itu tadi penjelasan tentang bukti-bukti transaksi. Sekarang kita masuk ke bagian alur transaksi. Kita ke proses alur transaksi itu adalah prosesnya anakku ya, atau tahap-tahapannya terjadinya transaksi. Nah, kita lihat proses penerimaan uang. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan uang perusahaan. Bagian-bagian terlibat dalam proses penerimaan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian surat masuk. Bagian surat masuk ini bertugas menerima semua surat-surat yang diterima perusahaan. Surat yang berisi pelunasan piutang harus dipisahkan dari surat lainnya setiap hari. Bagian surat membuat daftar penerimaan uang harian, mengumpulkan cek, dan remittance advice.
Yang kedua, pihak yang terlibat dalam proses penerimaan uang adalah kasir. Bertugas menerima uang yang berasal dari bahan surat masuk pembayaran langsung dari penjualan oleh salesman. Kasir membawa surat setoran ke bank atau menyetorkan semua uang yang diterimanya. Bagian piutang. Perlu anakku ketahui bahwa bagian piutang itu sendiri adalah kekayaan yang kita miliki tetapi belum diterima, anakku ya. Belum diterima atau masih berada di tangan orang lain. Kemudian bagian pemeriksaan internal bisa berasal dari adanya pinjaman baik dari bank maupun dari pinjaman wesel. Baik. Selanjutnya, formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan uang terdiri dari pemberitahuan tentang pelunasan dari para langganan. Jadi pemberitahuan tentang pelunasan dari langganan ini biasa disebut juga dengan remittance advice atau amplop. Kemudian bukti penerimaan uang yang diberi nomor urut yang dicetak dan dibuat oleh kasir untuk penerimaan uang secara langsung. Kemudian ada namanya pita daftar penjualan tunai pemberitahuan tentang pelunasan dan daftar penjualan salesman. Kemudian dokumen lainnya pemberitahuan dari bank tentang pinjaman penagihan oleh bank. Kemudian data harian yang menunjukkan kumpulan atau ringkasan penerimaan kas yang terdiri dari bukti setoran ke bank. Ini bisa terjadi setiap hari, anakku ya. Daftar penerimaan kas harian, kemudian ringkasan cash register atau penerimaan uang tunai, kemudian proof tabs. Kemudian ada namanya buku jurnal, anakku. Ada jurnal penerimaan uang, di mana di dalam jurnal ini dia terperinci termasuk jenis barang yang terjual atau terperinci mengenai keterangan-keterangan yang menyebabkan perusahaan tersebut menerima uang tunai. Next, bukti pembantu piutang dan buku besar. Baik, anakku bisa baca sendiri. Ini alur-alurnya, prosedurnya. Kemudian penerimaan kas melalui lockbox collection plan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Oke, sekarang kita ke proses pengeluaran uang. Pengeluaran kas harus diperinci agar dapat disusun suatu ikhtisar laporan dan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Baik. Ini semua adalah alur transaksi pembelian. Anakku bisa baca sendiri ya. Baik. Baik anakku, itulah tadi presentasi mengenai penerimaan dan pengeluaran uang. Jika ada masalah yang ingin ditanyakan, kita boleh berdiskusi kembali di grup mata pelajaran kita. Baik anakku, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu penjelasan materi kali ini. Insya Allah Ibu akan menjelaskan kembali materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.